Haleluya, 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 haleluya. Shalom Aleichem, Besem Yesua HaMesia. Saudaraku, selamat pagi, jumpa dengan saya, Pendeta Rudi Amaniku di channel One Way. Pada saudaraku, saya akan berbagi firman Tuhan dengan saudara sekalian dengan tema pergunakanlah waktu yang ada. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang sangat baik, yang kami puji-puja dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang, Penolong, Pembela, Penghibur, Juru Selamat kami. Anugerah-Mu begitu besar, membuat kami dapat hidup seperti sekarang ini. Tidak ada satu manusia yang beralasan untuk tidak bersyukur, karena apa yang dapat kami capai dalam hidup ini semua karena anugerah-Mu. Berkatilah saudara-saudara dimanapun berada yang akan menyaksikan, menonton program channel ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, mari kita lihat, pergunakanlah waktu yang ada. Kita baca dulu firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Perhatikan saudara, Efesus pasal 5, ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata waktu artinya seluruh rangkaian saat, ketika, proses, perbuatan atau keadaan atau berlangsung. Kemudian yang kedua, kesempatan. Waktu adalah kesempatan, artinya tempo, peluang, dan sebagainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian kata yang kedua adalah pergunakan. Kata pergunakan dari kata dasar guna, artinya manfaat atau faedah. Mempergunakan sama dengan membuat menjadi berguna dan seterusnya. Artinya kita harus mengisi waktu yang ada dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kemuliaan Tuhan dan untuk orang-orang di sekitar. Karena waktu tidak dapat diputar kembali. Saudara, kita bisa terjebak dengan waktu jika kita tidak berhati-hati dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Mari kita baca dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-9, ayat yang ke-12. Karena manusia tidak tahu waktunya, seperti ikan tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudara, Pengkhotbah menulis bahwa kita bisa terjebak seperti ikan dan seperti burung kalau kita tidak benar-benar mempergunakan waktu sebaik mungkin. Kemudian ayat yang terakhir dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga beroleh hati yang bijaksana. Penulis Mazmur 90 adalah Musa. Dalam sebuah doa, dia mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengajarkan kami menghitung hari atau menghitung waktu. Menghitung waktu berarti kita mengevaluasi kehidupan kita. Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, atau kita masih melakukan hal-hal untuk kepentingan keegoisan kita sebagai manusia? Mari saudaraku, waktu tidak dapat diputar kembali, dan kita tidak dapat menolak dan menghindari waktu. Setiap detik, menit, jam yang kita lewati itu tidak dapat diputar kembali. Sebab itu mari gunakanlah, isilah kehidupan kita, gunakanlah waktu dengan mengisi, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ingat, karena waktu tidak dapat diputar kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi berkat bagi semua orang. Bahwa kami harus memanfaatkan, menggunakan, mengisi waktu yang ada dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, menyenangkan hati Tuhan.
Yesus Kristus. Haleluya. Amin.